Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kita kali ini akan membahas tentang istihadah. Seperti apakah penjelasannya? Simak terus. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Salam hormat, salam sejahtera kepada para sahabat-sahabat muslim semuanya, sedulur-sedulur semua. Pada pertemuan kita kali ini akan membahas tentang istihadah atau hukum-hukum istihadah, termasuk bagian-bagian istihadah. Dan yang pertama-tama kita patut mengetahui definisi atau ta'rif istihadah itu sendiri. Dan untuk secara lebih jelasnya bisa dilihat ya dalam kitab, khususnya dalam kitab Fathul Qorib. Di sini di halaman 10 sampai halaman 11. Fathul Qorib halaman 10 sampai halaman 11. Mungkin dalam kitab-kitab yang lain juga banyak, pasti di sana menyantumkan tentang definisi istihadah. Namun pada khususnya yang saya bawa kali ini adalah Fathul Qorib ya. Fathul Qorib Al-Mujib. Di sini pada halaman 10 dan halaman 11. Tepatnya di baris paling bawah. Yang disebut istihadah, wal istihadatu aidamuha huwa adamu al-khariju fi ghairi ayyamil haidi wan nifasi la ala sabili sihati. Adamu yaitu darah, al-khariju yang keluar, fi ghairi ayyamil haidi pada selain waktu-waktu haid wan nifasi dan selain waktu-waktu nifas, la ala sabili sihati dan tidak dalam perjalanan sehat atau dalam kondisi sehat, karena istihadah itu termasuk darah penyakit. Dan mohon sebelumnya ya, ketika kita sedang istihadah ya, ketika wanita sedang istihadah, maka sholat itu tetap wajib dilaksanakan. Jadi tidak menjadi penghalang, tidak menjadi alasan untuk meninggalkan sholat, karena ketika kita istihadah tetap sholat wajib dilaksanakan. Yang kedua, kita mengetahui dasar hukum istihadah. Dasar hukum istihadah di sini saya lihat dalam hadis riwayat Abu Dawud wan Nasa'i. Hadis riwayat Abu Dawud wan Nasa'i. Bismillahirrahmanirrahim. An Ummi Salamah annam ra'atan kanat tihrafu dami ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Istafatat sulaha Ummu Salamah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala, dan selanjutnya. Di sini dikatakan ya dari Ummu Salamah bahwa ia pernah meminta fatwa kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengenai wanita yang selalu mengeluarkan darah. Berarti dengan bahasa selalu itu sering ya, ataupun dalam tenggang waktu yang panjang. Tihrafud dami, selalu mengeluarkan darah. Maka Rasulullah memberi fatwa. Faqala litandur adadal layali wal ayami allati kanat tahidu minasyahri qabla ayyusibaha alladhi asobaha. Maka hitunglah berdasarkan bilangan hari dan malam dari masa haid pada setiap bulan berlangsungnya, sebelum ia terkena serangan darah penyakit yang menimpanya. Faltatruk as-sholah qadra dzalika minasyahri, maka tinggalkanlah sholat sebanyak bilangan haid yang biasa dijalani setiap bulan. Fa'idha khalafat dzalika faltagtasil summa litastasfir bisawbi summa litusolli. Maka apabila ternyata ia telah melewati dari batas yang berlaku, maka hendaklah ia mandi lalu memakai cawat ya, pembalut lah, pakai pembalut dan mengerjakan sholat. Nah di sini kan berarti sudah jelas bahwa wanita yang istihadah itu tetap berkewajiban ia melaksanakan sholat. Seperti itu sahabat.
Namun di sini kita perlu mengetahui ya, macam-macam istihadah. Karena istihadah itu tidak hanya satu warna, tidak hanya satu jenis, tapi berbagai jenis. Di sini dikatakan istihadah itu ada 7 macam, ada 7 gambaran. Seperti itu sahabat. Dan mungkin insya Allah kalau waktunya masih ada ya, kita pungkaskan dalam video ini. Jika waktunya tidak memungkinkan, insya Allah di video-video kedepannya kita akan membahas tentang bagian-bagian atau macam-macam istihadah. Ada beberapa macam istihadah di sini dalam kitab Bajuri, dalam kitab Al-Bajuri, tepatnya halaman 110 dan halaman 111 ya. Dalam kitab Al-Bajuri, tepatnya halaman 110 sampai halaman 111 dalam syarah. Jadi ada 7 macam. Yang pertama ada yang dinamakan dengan mubtadi'at mumayyizat. Mubtadi'at mumayyizat. Kemudian yang kedua ada yang dinamakan dengan mubtadi'at ghairu mumayyizat. Yang ketiga ada yang dinamakan mu'tadat mumayyizat. Kemudian yang keempat ada yang dinamakan mu'tadat ghairu mumayyizat dzakiratan li'adatiha qadran wa waqtan. Kemudian yang kelima ada yang disebut dengan mu'tadat ghairu mumayyizat nasiyatan li'adatiha qadran wa waqtan. Kemudian yang keenam mu'tadat ghairu mumayyizat dzakiratan lil qadri dunal waqti. Kemudian yang terakhir ada yang disebut dengan mu'tadat ghairu mumayyizat dzakiratan lil waqti dunal qadri. Nah, seperti itu sahabat. Jadi ada mu'tadat mumayyizat, ada mubtadi'at mumayyizat, ada mubtadi'at ghair mumayyizat, ada mu'tadat mumayyizat, ada mu'tadat ghair mumayyizat dzakiratan li adatiha qadrun wa waqtan, ada mu'tadat ghair mumayyizat nasiyatan li adatiha qadrun wa waqtan, ada mu'tadat ghair mumayyizat dzakiratan lil qadri dunal waqti, ada mu'tadat ghair mumayyizat dzakiratan lil waqti dunal qadri. Kita masuk pada permasalahan yang pertama atau bagian yang pertama ya dari golongan istihadah, yaitu mubtadi'at mumayyizat ya. Mubtadi'at mumayyizat. Untuk pengertiannya kita lihat saja secara lafdiyah. Mubtadi'at itu adalah seorang wanita yang baru mengalami haid ya, seorang wanita yang baru mengalami haid, mubtadi'at. Kemudian mumayyizat, maksudnya di sini adalah darah tersebut, darah yang dikeluarkan oleh wanita tersebut bisa dibedakan antara darah kuat dan darah lemah. Nah, jadi mubtadi'at mumayyizat itu adalah seseorang wanita yang baru mengeluarkan haid dan ia mampu membedakan antara darah kuat dan darah lemah. Nah, dalam kategori ini, dalam kategori mubtadi'at mumayyizat, darah lemah dinamakan darah istihadah, darah yang kuat dinamakan darah haid. Seperti itu sahabat. Jadi solusinya seperti itu. Namun kita bisa membuat solusi seperti ini apabila si mubtadi'at mumayyizat ini memenuhi 4 syarat. 4 syarat di sana diterangkan ya. Yang diantaranya yaitu bisyarti alla yang kuso al-qawi an aqallil haidi. Syarat yang pertama, darah kuat tidak kurang dari sehari semalam. Tukar lagi, syarat yang pertama, darah kuat tidak kurang dari sehari semalam. Kemudian wa alla yang kuso ad-dhaif an aqallit tuhri. Darah lemah tidak kurang dari jangka waktu 15 hari 15 malam, yaitu yang paling sedikitnya masa suci. Kemudian wa ayyakuna walaun, dan yang seterusnya darah tersebut tidak saling bergantian. Maksud tidak saling bergantian di sini seperti ini sahabat. Darah itu tidak pertama mengeluarkan darah kuat, kemudian mengeluarkan darah lemah, kemudian darah kuat, darah lemah, darah kuat, darah lemah. Itu saling bergantian sahabat. Beda lagi dengan seperti ini. Pertama mengeluarkan darah kuat ya, kemudian darah lemah. Nah,
kemudian darah kuat lagi, sudah seperti itu, maka ini bisa digolongkan, dikategorikan sebagai mubtadiat mumayyizat. Ataupun pertama darah lemah, kemudian darah kuat, kemudian darah lemah lagi. Nah, ini bisa digolongkan, dikategorikan mubtadiat mumayyizat yang solusinya yaitu seperti yang tadi saya katakan, darah lemah tergolong darah istihadhah dan darah kuat tergolong darah haid. Seperti itu sahabat. Dan apabila si mubtadiat mumayyizat tidak memenuhi syarat yang 4 ini, contoh seperti dia mengeluarkan darahnya itu saling bergantian, darah kuat, darah lemah, darah kuat, darah lemah, maka tidak bisa dikategorikan menjadi mubtadiat mumayyizat. Atau contoh-contoh lain yang sekiranya tidak memenuhi syarat yang 4 ini, maka di sana bisa digolongkan kepada mubtadiat ghair mumayyizat ataupun golongan istihadhah yang lainnya yang nanti insyaallah sahabat. Dan untuk permasalahan dalam mubtadiat mumayyizat di sini ya, bagi mubtadiat mumayyizat pada bulan pertama dalam melaksanakan mandi itu harus terpenuhi dulu jangka waktu 15 hari 15 malam, baru dia bisa melaksanakan mandi. Kemudian yang selanjutnya, ia berkewajiban mengqadha sholat yang tertinggal selama mengeluarkan darah lemah, karena darah lemah kan tadi tergolong darah haid, ya darah istihadhah maksud saya. Dan pada bulan kedua dan seterusnya, ia dalam melaksanakan mandi sewaktu-waktu darah kuat yang keluar sudah berganti dengan darah lemah. Seperti itu sahabat. Dan pada bulan itu tidak ada kewajiban mengqadha sholat. Nah, seperti itu sahabat. Kemudian kita coba masuk pada contoh ya. Mudah-mudahan apabila masuk pada contoh kita agak mempermudah ya dalam permasalahan ini. Contoh, dan contoh ini bisa dilihat dalam kitab Hasyiah Asyarwani juz awal halaman 402 atau dalam kitab At-Tahrir juz awal halaman 153. Silahkan dilihat. Contoh seperti begini. Si A, si wanita ya, pertama ia mengeluarkan darah kuat selama 3 hari ya, selama 3 hari. Kemudian disambung selama 27 hari dia mengeluarkan darah lemah. Seperti itu sahabat. Maka solusinya di sini, yang 3 hari pertama itu tergolong darah haid ya. Kemudian yang 27 kan itu darahnya darah lemah ya. Maka di sini digolongkan darah istihadhah. Berarti tetap berkewajiban melaksanakan sholat sahabat. Bisa dimengerti? Itu contoh yang pertama. Kemudian contoh masuk pada contoh yang kedua. Si A mengeluarkan darah kuat 7 hari. Kemudian mengeluarkan darah lemah 9 hari. Nah, maka yang 7 hari pertama dinamakan darah haid, kemudian yang 9 hari dinamakan darah istihadhah. Mudah ya sahabat. Jadi setiap darah lemah berarti itu termasuk darah istihadhah, dan darah kuat termasuk darah haid ya. Si A mengeluarkan darah selama 7 hari ya, darah kuat. Kemudian mengeluarkan darah lemah selama 9 hari. Maka yang 7 hari disebut darah haid ya. Kemudian yang 9 hari disebut darah istihadhah karena ini tergolongnya darah lemah. Sobat. Contoh nomor 3. Si A mengeluarkan darah lemah selama 11 hari. Nah, udah dikatakan lemah berarti di sini darah istihadhah ya. Kemudian mengeluarkan darah kuat selama 12 hari. Maka yang 11 hari dihukumi, pertama tadi dihukumi darah istihadhah, kemudian yang 12 hari dihukumi darah haid. Bisa dimengerti ya sahabat. Yang terakhir, contoh si A mengeluarkan darah lemah selama 5 hari, lalu mengeluarkan darah kuat selama 6 hari. Kemudian keluar lagi darah lemah selama 19 hari. Maka yang 5 hari pertama digolongkan darah istihadhah, kemudian yang 6 hari kedua digolongkan darah haid, dan yang berapa tadi? Yang 19 hari digolongkan darah istihadhah. Seperti itu sahabat. Pokoknya intinya ya, darah lemah itu tergolong darah istihadhah, seperti itu sahabat. Dan darah kuat itu tergolong darah haid apabila ia termasuk mubtadiat mumayyizat dan tidak mengurangi syarat yang 4 tadi dikatakan.
Dan apabila tidak memenuhi syarat yang 4, maka insya Allah masuknya pada mubtadiat yang istiadoh yang selanjutnya. Mudah-mudahan dapat dimengerti sahabat. Sekian untuk pertemuan yang selanjutnya kita akan membahas tentang istiadoh part 2 bagian kedua. Sahabat, mudah-mudahan bermanfaat khusus bagi diri saya pribadi, umumnya bagi kita semuanya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.